Halo, hari ini yang akan saya bahas ada 3 emiten. Yang pertama MBSS, yang kedua MLIA, dan yang ketiga MICE. Jadi hari ini ada 3 karena kemarin saya udah ambil semua data-datanya, udah saya masukin sendiri. Ini udah lengkap ya, seperti MBSS gitu. Kita mulai dari MBSS saja ya teman-teman. Untuk MBSS, data dari 2010. Nah, dari 2010 ini udah saya masukin MBSS seperti biasa. Saya ambil data dari situs Poems, Philips Sekuritas. Bagian researchnya, saya ambil datanya. Kalau misalnya ada data-data yang salah-salah, saya benerin langsung. Kita ambil data dari Indo Premier atau langsung dari laporan keuangannya. Bisa diambil dari website MAIN. Oke. Nah, data udah lengkap untuk MBSS. Ini data kuartalnya saat ini sudah kuartal 3. Sekilas kita lihat untuk kalau kita mau secara PBV, equity-nya bagus, bertambah. Sedangkan untuk EPS-nya juga oke, bertambah. Ya, nah secara pair-nya nih menurun, good. Tapi kita akan lihat secara valuasi harga di masa mendatangnya itu dengan rata-rata, betul ya. MBSS. Nah, MBSS. Oke, ini ya, ini MBSS ya. Good, good, good. Oke, kita langsung ke bagian sini biar lebih mudah melihatnya. Saya rangkumkan untuk MBSS menggunakan tanggal data kemarin, berarti saat ini tanggal 30, berarti kemarin tanggal 29 bulan 11 2022. Harganya ada di 1165. Untuk ATH-nya di 1850. Saat ini rata-rata DER 3 tahunannya ada di 0,21. Untuk 5 tahunannya di 0,26. Dan saat ini ada di 0,15. Berarti secara hutang rata-ratanya menurun ya. Secara hutang rata-rata tahun ini tuh menurun. Untuk price book value-nya di rata-rata 3 tahunan dihargai 0,53, 5 tahunannya 0,51, dan 10 tahunannya di 0,49. Di mana harga wajarnya itu ada di sini ya teman-teman. Di 3 tahunan harga wajar di 835. Dan secara per 3 tahun itu ada di 16,06 rata-ratanya. Untuk per 5 tahunannya rata-ratanya di 19,7. Lalu untuk 10 tahunannya dia di 10,96. Oke, dan saat ini tuh ada di 9,01. Sedangkan harga wajar 3 tahunannya tuh ada di 397. Oke, so ya masih simpulan sekilas sih sebenarnya ini tergolong mahal. Oke, MBSS saat ini untuk cara seperti ini tergolong tidak masuk nih, masih minus semua. Kita lihat ke kuartal 2 sebagai perbandingan. Tapi sebenarnya dia udah membaik nih. Kita lihat ya. Yang tadinya harga wajarnya 144 sekarang jadi 300. Sebenarnya udah meningkat seperti kita lihat tadi ya, nih. Di laporan kuartalnya ini good loh. Ya oke. Kita lihat lagi mungkin akan lebih menarik beberapa laporan keuangan lagi mungkin ya. Untuk yang punya MBSS secara valuasi harganya seperti itu dengan cara average standar seperti ini ya. Oke, selanjutnya
Emiten berikutnya MLIA. Oke, kita ganti dulu MLIA. Good. Ini MLIA, untuk data ini ada di sini MLIA. Oke, sebentar. Ini untuk MLIA laporan kuartal. Kita lihat sekilas untuk equity-nya bertambah, untuk earning-nya oh no. Kita nggak tahu ya ini ya, kenapa berkurang. Oh, oke. Karena dia secara share tiba-tiba stock split nih harusnya. MLIA stock split ya, dari sini jadi 5 kali lipatnya. Berarti dia pecah harganya. Nanti kita cek lagi ya untuk MLIA seperti apa. Oke, sebentar. Oke, karena dia stock split, jadi ini harga yang di sebelah sini itu nanti akan dikali 5 ya untuk menentukan harga terakhir di sininya. Oke, sedangkan data all-nya MLIA itu, oh dia udah lengkap dari tahun 2008 juga udah ada ya. Oke, yep, semua sudah lengkap. Ini dia MLIA-nya. Apa yang mau kita lihat di sini ya? Ya, seperti yang tadi. Ini rata-ratanya 0,62, kita cek apakah sudah sama. Ya, oke. Kalau gitu langsung kita bahas di sini aja biar mudah ya. Untuk MLIA, data terakhir harga dari tanggal 29 bulan 11 2022. Ini kemarin ya saya bikin ya. Harganya ini 555. Ini kan udah stock split ya. Untuk ATH-nya di 714. Lalu untuk DER secara hutang 3 tahunannya rata-ratanya di 1,07, 5 tahunannya di 1,31, dan saat ini ada di 0,61. Berarti menurun. Good. Sedangkan untuk PBV-nya rata-rata 3 tahunannya ada di 0,62, 5 tahunan ada di 0,63, dan 10 tahunan ada di 0,55. Dan sekarang 0,88. Memiliki harga perhitungan harga wajar di 394. Ya, kurang lebih di sini ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi, secara valuasi mahal untuk PBV-nya. Untuk MLIA di PER-nya rata-rata 3 tahunan ada di 13,35, 5 tahunannya di 13,46, 10 tahunannya ada di 16,68, di mana saat ini 3,85. Ini perhitungannya murah secara PER. Kita bisa cek ada di sini, untuk PER ada di bawah. Dia terjadi murah karena nih kemarin di tahun 2020-nya PER-nya cukup melambung di 27. Oke, kita coba cek agar paham ya dapatnya dari mana di 2020. Ya, ini karena nih ya, earningnya ini menurun. Oke, sedangkan harganya naik ya. Kita lihat perbedaannya nih. Dari 2019 dia menurun hampir setengahnya, sedangkan harganya naik. Jadi ya begitu. Membuat PER-nya secara PER jadi melonjak ya, terjadi lonjakan di sini. Makanya ini dihargai cukup tinggi. Oke. Tak masalah. Kalau saya pribadi lebih suka dengan pergerakan PBV-nya.
Pergerakan PBV-nya cukup menarik, tapi seperti terlihat ya harga wajarnya masih tidak bagus untuk saya ya. Oke, untuk Emilia itulah harga valuasinya. Lalu yang terakhir di MICE. Kita rubah dulu ke MICE. Sebentar ya. Oke, MICE juga sudah ada laporan kuartal ketiganya. Kita lihat ini sekilas. MICE secara equity ya bertambah, secara EPS ini bagus ya, daripada kuartal keduanya bertambah. Lalu untuk data all-nya MICE itu sudah diambil dari dari 2008. Pergerakannya good. Oh, bagus ya. Sepertinya tidak ada minusnya loh ini. MICE secara earning per share. Mungkin di sini nih ada lonjakan sedikit nih karena tiba-tiba kenapa ini? Oh, earning per share-nya turun drastis ya di tahun 2020. Pandemi kemarin itu sepertinya ya. Sangat disayangkan, pasti ini nanti secara kesimpulan agak-agak berantakan nih. Oke, tidak masalah. Tunggu sebentar kita bahas. Untuk MICE di harga tanggal 29 kemarin saya buatnya, harganya ada di 510 dengan ATH-nya di 1020. Secara DER 3 tahunan di 0,51, 5 tahunan di 0,48, dan saat ini ada di 0,54. Ada kenaikan secara hutang. Sedangkan price book value-nya 3 tahunannya ada di 0,29, 5 tahunnya ada di 0,32, dan 10 tahunannya ada di 0,4, dimana saat ini ada di 0,41. Jadi gini ya, harga wajarnya ada di rata-rata sekitar sini, sedang mencapai di 10 tahunannya. Sedangkan untuk pernya di 3 tahunan ada di 25,88, untuk 5 tahunan ada di 17,75, dan 10 tahunannya ada di 12,9. Sedangkan saat ini ada di 5,05, jelas terlihat sangat murah, betul ya. Oke, ini adalah harga wajarnya kalau menurut per. Seperti itu, seperti yang saya tadi kasih tahu. Coba kita cek dulu. Ini kita ganti jadi oke. Nah, ini dia secara per, yes. Ini ada pergerakan tiba-tiba sangat besar karena IPS-nya menurun sangat drastis. Sayang ya. Ini menarik sebenarnya secara per, nggak terlalu jauh. Oke, no problem. Di tahun depan kita lihat lagi ya secara laporan keuangan nih. Kalau secara PBV dia udah menyentuh area valuasi harganya. Jadi saya kurang tertarik. Tapi nggak apa-apa. Coba sekarang secara grafik. Kita lihat untuk MICE. MICE kita tarik ke belakang. Oh, memang sudah terjadi kenaikan dari 2021 April. Oke, seperti ini ya di sini. Dia udah mulai uptrend lagi. Menarik loh ini padahal. Sekarang lagi ada udah bermain di area resisten di sini.
Yap, seperti itu secara grafis. Untuk technical pun ini udah area jual nih sebenarnya. Oke. Kecuali dia berhasil bermain lagi di atas ini ya. Mungkin akan menuju ke tadi ATH-nya berapa ya? Ini kan 900. Tadi ATH-nya di 1020. 1020 itu dapat harga dari mana? Oh, yang ini. Ya, di sini nih. Di ATH-nya itu ada di 2006. 2006. Kita cek. Kurang lebih seperti ini ya. Ya. Kalau dia bisa bermain sebentar di daerah 520 sampai 600, mungkin dia akan menuju ke area sini, ke area 700. Menembus baru ke area 800 dan menuju ke ATH-nya. Dan saat ini udah mulai bagi dividen, udah 1 2 3 4 5 dan kenaikan di sini ya. Dividennya ya. Menarik sih. Sayang kita membahas ini sudah di posisi kenaikan dari harga wajarnya. Udah ke sini nih. Udah area jual kalau buat saya. Oke. Begitu. Pembahasan kali ini MBSS, MLIA, dan MICE. Oh iya, MBSS dan MLIA saya liatin sekilas secara grafik. Walaupun sama ya pergerakannya juga gitu tadi. MBSS udah mulai naik, ini udah di area resisten, sedang bermain di area resisten situ. Sini ya. Satu lagi, ini uptrend ya hitungannya ya, jarak menengah. Jarak sebenarnya hitungannya udah cukup panjang juga nih areanya. Ini masih naik ya, posisinya uptrend. Nih, posisinya uptrend tapi memang begitu. Yang tertarik masuk. Sebentar lagi dia di posisi mau menuju support di merah itu EMA 100. Nih di EMA 100-nya. Sekitar mungkin 1130-an di sinilah ya. Nih, support yang ini. Kesini ketemu. Oke. Ini ada di area 1120, 1130. Satu lagi MLIA. Untuk MLIA seperti ini. Posisinya downtrend minor tapi secara jangka panjang nih ya, jangka panjang sudah bermain di area mau jebol. Oke, nih ya, udah mulai di sini. Tapi ini masih ada kayak kenaikannya nih, mencoba das gitu. Cuma tidak berhasil melewati yang di sini, gunung di sini ya. Jadi membentuk anak tangga ke bawah, artinya downtrend sementara. Oke, walaupun nih ini mencoba nih dia nih di sini ya, dia mencoba ada kenaikan sedikit di sini, nggak tahu deh ini berhasil naik ke sini atau enggak. Ini lagi mencoba. Tapi yang untuk jarak pendek ini boleh nih yang mau secara teknikal ya. Karena kan tadi secara fundamental kita kembali coba MLIA. Yes. MLIA ya kalau mau main secara pair sih kurang oke sih, tapi ya coba kita lihat teknikalnya aja. Ya kalau saya sih kurang menarik secara fundamental. Untuk secara teknikal yang mau coba jarak pendek sekali ya, di sini ada pantulan, jangan lupa dijaga stop lossnya di sini.
atau yang mau lebih ketat jaga stop loss di sini, yang ini jaga stop loss kurang lebih di sini ya. Kalau ambil kurang lebih sekarang minusnya di 5%, kenaikannya cuma 3%, atau kalau mau ambil di sini 8%. Oke. Oke. Udah 20 menit. Disclaimer on, teman-teman. Ini pembahasan semua murni opini saya dengan cara saya. So, sebelum kalian klik tombol buy or sell, belajar dan cari tahu sendiri kira-kira bagaimana strategi yang cocok dan tepat sesuai dengan profil kalian. Oke, ini hanya sedikit apa ya namanya, seperti masukan aja atau tambahan gitu bagi kalian yang baru mau membeli salah satu dari 3 emiten ini ya. Siapa tahu kan ada input-input sedikit lumayan gitu ya. Tapi tetap ini disclaimer on, teman-teman. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.